Ya kira-kira Mas Teguh kalau kita udah masuk asuransi nih, kira-kira proses pengklaimannya susah nggak sih gitu loh? Eh, Gini Pak, secara umum ya saya mau jelasin. Pada saat Bapak itu apply asuransi mobilnya, selama data kendaraan Bapak itu sudah masuk ke perusahaan asuransi, yang pengalaman saya nih Pak, meskipun Bapak belum bayar nih, Bapak udah kasih data nih, dan sudah ada konfirmasi dari pihak asuransi bahwa per tanggal tersebut sudah tercover, meskipun Bapak belum bayar, itu misalkan besokannya nih Pak terjadi musibah ya, amit-amit hilang gitu ya, Bapak bisa klaim kok itu meskipun Bapak belum bayar. Tapi tentunya ada kewajiban nih Bapak agar benar-benar valid, Bapak harus bayar dulu asuransinya gitu loh. Itu tadi. Nah, ada beberapa syarat-syarat juga nih Pak, saya jelasin sekalian ya. Yang pertama, misalkan ada batas waktu nih Pak, yaitu 5 hari kalender sejak terjadi kerugian. Itu penting. Jadi kadang-kadang kan mungkin Bapak itu sibuk gitu ya, nggak sempat lapor, kan sekarang ada call centernya. Nah, dalam hal ini saya ingin berikan info yang si Garda Auto itu tadi. Dia sekarang tuh sudah bikin aplikasi namanya Garda Mobile. Saya sudah pernah bikin videonya. Kalian nanti tinggal cari di video-video saya ya. Di situ ada cara pemakaiannya. Ada di situ semua. Lalu ada lagi kendaraan yang diasuransikan itu Pak, syaratnya tuh untuk penggunaan pribadi. Saat klaim terjadi harus dipastikan bahwa kendaraan tersebut tuh tidak dipergunakan untuk kepentingan komersil, terkecuali memang kalau dari awal Bapak pengajuannya itu sudah rate-nya komersil gitu. Lalu periode klaim itu harus sesuai dengan jangka waktu pertanggungan polis. Misalnya begini nih Pak, Bapak itu polisnya habisnya tanggal 30 Juni. Bapak lupa tuh, pas lewat dari jam 12 malam, kan udah tanggal 1 Juli ya, terjadi kehilangan atau apa gitu. Itu udah hangus. Maka dari itu, saya tuh selalu reminder ya 1 bulan sebelumnya nih Pak, pada saat polis mau habis saya pasti reminder gitu untuk perpanjangan. Dan ada lagi nih Pak, hati-hati. Kalau misalkan kendaraan itu dilatar belakangi penipuan atau penggelapan, misalnya gini, mobil Bapak ini dipinjam sama teman, terus hilang, itu bisa saja klaim Bapak nanti ditolak loh, gitu. Makanya ya kita harus hati-hati Pak, kan pada saat ada teman mau pinjam atau apa itu kita harus sadar. Nah Bapak Ibu harus mengetahui ini, harus sadar betul kalau mobilnya dipinjam sama orang, artinya ya Bapak sudah mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada orang tersebut atau kepada Bapak sendiri nanti gitu. Oh ya ngomong-ngomong Mas Teguh, kalau untuk proses pengklaiman tadi, dokumen apa aja sih yang diperlukan? Dan terus ada biayanya nggak ya? Oh biaya ada. Nah dokumen yang perlu dilengkapi itu yang pertama KTP Bapak. Nah ini yang paling penting nih Pak, SIM Bapak harus aktif ya, harus dalam kondisi aktif. Terus SNK juga perlu. Bapak siapin kopi aja nanti sebelum datang ke asuransi. Sama kalau misalnya kita bicara lagi Garda Auto lagi nih Pak, dia sudah online. Kalau misalnya Bapak lagi tidak pegang untuk polisnya, dia bisa online pakai si Garda mobil tadi, dia bisa tuh Pak, meskipun nggak ada polisnya, nggak bawa gitu ya. Tadi biayanya berapa Mas? Biayanya, oh iya lupa tuh. Apa gratis aja nih? Biayanya nih Pak, nah ini nih dari sini nih Pak, itu namanya OR atau singkatannya dari owner risk gitu kan. Kalau misalkan kejadiannya kayak misalkan cuman kecelakaan gitu ya, atau misalkan kehilangan spion, itu per kejadian tuh 300.000. Tapi kalau misalnya kejadiannya itu seperti huru-hara banjir gitu ya, atau yang tadi itu terorisme, itu 10% dari nilai klaim yang disetujui. Oh ternyata beda ya Mas? Beda Pak. Jadi kayak misalkan itu sudah peraturan dasar. Semua asuransi Pak. Misalnya kerusakannya perbaikan banjir tuh sampai 50 juta gitu kan, Bapak cukup bayar 10%, 5 juta. Memang sih Pak, mungkin kita mikirnya saya udah bayar asuransi kok masih harus bayar sih gitu kan. Nah itu memang sudah ketentuan dari perusahaan asuransi soal gitu Pak, karena itu ibaratnya kayak timbal balik hubungan antara si bengkel resmi itu tadi dengan asuransi, jadi udah perjanjiannya gitu. Kalau tanggung jawab pihak ketiga itu mengurangi resiko sendiri kendaraan. Ya artinya misalkan gini, Bapak nabrak mobil si Pak Rian gitu kan. Nah limitnya kan pasti ada tuh, limitnya itu juga Bapak bisa setting tuh, mau dibikin per tahunnya 10 juta, kelipatan 10 juta Pak. Misalnya gini,
Bapak lagi berkendara, nabrak mobilnya Varian gitu kan. Nah, itu Bapak cukup bayar 300.000 satu kali ya? OR. Iya, artinya Bapak nggak perlu tuh berdebat kusir sama si Varian gitu tadi kan. Wah, harus ganti. Tenang aja Pak, tenang aja gitu. Mobil Bapak saya beresin sampai beres. Cukup bayar 300.000 aja. Otomatis kita berkendara juga lebih tenang gitu loh, nggak mikirin kan. Waduh, ntar gimana nih? Lebih tenang Pak. Jadi ada asuransi itu menurut saya lebih tenang. Oh ternyata sangat bermanfaat ya. Iya. Untuk asuransi kendaraan. Betul. Nah, karena kadang-kadang kan customer merasa saya nggak kemana-mana kok, saya udah jago nyetir kok gitu kan. Tapi kan kita berhubungan dengan orang lain, bisa saja orang lain yang sembrono. Iya kadang-kadang jujur aja Ya. Mas Teguh, kadang-kadang saya bawa kendaraan bukan saya menabrak tapi tiba-tiba ada yang nyerempet ke motor atau Betul. apa gitu tiba-tiba. Nah, kita ketahuin gitu loh. betul. Karena mungkin Bapak tahu, Bapak mobilnya tadi apa ya? Yaris. Yaris ya. Nah, Yaris yang baru sekarang tuh Bapak tahu nggak, lampunya tuh kan sudah proyektor Pak, Iya. sudah auto lamp. Bapak nanti boleh cek habis servis ini, Bapak cek tuh ke bagian spare part harganya berapa. Sedangkan kalau misalnya Bapak punya asuransi, terjadi misalkan accident, benturan dikit aja, itu kan harus ganti baru ya. Bapak cukup bayar 300.000 saja. Wow, Gitu. murah, cukup murah. Jadi ya. kita lebih tenang gitu loh Pak. Karena kemarin pernah ada kejadian juga tuh, mobilnya Sienta Pak, itu ECU-nya tuh ada kena banjir, itu harus ganti 35 juta Pak. Nah akhirnya si customer tersebut marah-marah gitu, kok mahal banget sih gitu segala macam. Nah itulah, makin kesini Pak, mobil semakin canggih, harga spare part-nya tuh semakin mahal. Nah itulah yang saya mau edukasi, saya mau sampaikan kepada customer saya bahwa kita tuh ngapain ya kerja capek-capek beli mobil, terus nanti jika terjadi musibah atau eksiden kita keluar uang lagi nih Pak. Iya. Sedangkan kalau kita keluar biaya asuransi itu angkanya nggak seberapa gitu Pak, jadi lebih tenang. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Jadi saya sangat tertarik nih sama asuransi kendaraannya. Betul. Mungkin boleh nanti Mas Teguh tolong hitungin saya, mungkin sekalian cover tuh 3 tahun Mas. Betul Pak. Jadi saya juga tenang pakai kendaraan selama 3 tahun gitu kan. Saya juga udah tahu ternyata manfaatnya banyak loh asuransi buat Kalau kendaraan cover saya. 3 tahun atau pokoknya lebih dari 1 tahun Pak, itu jatuhnya lebih murah. Oh ya, Jadi lebih kayak murah lagi. Lebih murah jadinya daripada Bapak perpanjang setahun. Kalau Bapak langsung full 3 tahun itu lebih murah jatuhnya. Tapi Pak ada satu lagi nih. Tadi saya baru dapat WA nih dari customer saya nih. Mas Teguh, sudah lunas nih kreditnya. Asuransinya bisa nggak ya? Kan dia nggak pernah klaim nih. Bisa nggak dibalikin uang tunainya gitu? Saya jawab nggak bisa Pak. Nah sekarang saya tanya sama Bapak nih, misalnya gini. Bapak cover asuransi 1 tahun, katakanlah misalnya 7 juta. Iya. Selama 1 tahun ini Bapak itu nggak pernah klaim. Menurut Bapak rugi nggak? Rugi sih sebenarnya. Oh menurut Bapak gitu ya? Iya, rugi. Kenapa Pak? Karena udah ngeluarin uang kan. Oh gitu. Tapi kan Harusnya gini, harus klaim dong. nah tapi kan gini Pak, dalam 1 tahun ini jika terjadi resiko Bapak akan diganti, gitu kan? Tapi secara nggak ruginya, saya rubah nih mindset nih Pak. Bapak kan nggak kehilangan uang, Bapak mobilnya masih bagus, jadi ada nggak ruginya juga. Ini mindsetnya yang harus dirubah nih Pak. Oke. Jadi mindset yang harus saya rubah buat bapak-bapak semua nih. Sebenarnya kalau kita tidak terjadi resiko itu keuntungan artinya alhamdulillah berarti kita masih dilindungi, mobil kita nggak kenapa-napa. Ya kalau kita pikir rugi gitu ya susah juga ya sebenarnya. Karena pada intinya asuransi umum atau asuransi kendaraan Pak itu memang sistemnya begitu, sistemnya hangus gitu Pak. Oh ya Mas, aku mau nanya lagi nih. Misalnya sekarang saya asuransi 3 tahun mobil Yaris saya. Betul. Tiba-tiba tahun pertama saya udah bosen nih mobilnya, saya mau jual. Apakah sisa 2 tahun itu bisa dibalikin ke saya uang asuransinya? Nah kalau itu tergantung dari perusahaan asuransi masing-masing Pak. Misalnya gak ada oto, misalnya sorry kita sebut gak ada oto itu aja. pengalaman aja ya, pengalaman saya beberapa customer saya tuh kalau misalkan Mas Teguh saya mau pakai leasing A, B, C gitu kan. Kenapa saya lebih sering tuh nawarin ACC atau TAFS karena dia asuransi kan gak ada oto nih Pak. Sering banget tuh customer tuh yang misalkan dia kredit 3 tahun, dia baru pakai misalkan 1 tahun atau 1,5 tahun, sedangkan dia udah bayar full nih. Nah khususnya si asuransi gak ada oto ini tadi Pak, kelebihannya kan ini sisa yang Ada belum 2 tahun dipakai ya, nih belum itu masih dipakai. bisa di refund. Wow. Memang tidak full tapi kan lumayan banget ya Pak ya. Selain itu dia juga
rata-rata klaimnya itu kan ke bengkel resmi ya Pak, yang rekanan. Kalau bengkel resmi Bapak pasti lebih percaya kan, buktinya Bapak servisnya juga kan di waktu 2000 gitu, jadi lebih tenang gitu kan. Masa ibaratnya gini Pak, mobil Bapak Yaris kan harganya udah ratusan juta, Bapak rela nggak cari asuransi lebih murah tapi klaimnya di bengkel abal-abal gitu ya kan, di pinggir jalan pasti juga nggak tega gitu kan. Nah kalau klaim di bengkel resmi otomatis kan spare part dijamin Pak gitu. Nah itu aja sih Pak kira-kira. Ada mungkin lagi yang mau ditanyain? Oke, saya rasa cukup Mas Teguh. Cukup ya? Informasinya cukup menarik dan menurut saya top banget deh. Oke. Nah sekali lagi teman-teman, saya ingetin sekali lagi hal-hal yang tadi yang bisa mempengaruhi tidak bisa tidak bisa di-approve untuk klaim. Yang pertama tuh ya SIM mati, ya kan? Tadi mungkin saya lupa sampaikan nih Pak ya. Misal gini, Bapak mobilnya itu yang mengendarai teman Bapak, ya kan? Yang nyetir teman Bapak nih, misalkan Pak Reza gitu kan, lagi nyetir terus terjadi accident. Dia mau klaim nih Pak ke asuransi, tanpa persetujuan Bapak itu klaimnya nggak bakal di-approve. Karena kenapa? Dikhawatirkan begini loh Pak, dikhawatirin tuh mobilnya itu dipakai tanpa persetujuan Bapak. Nanti kan akan terjadi Bapak bisa saja nanti Bapak komplain ke asuransi kan. Kenapa di-approve nih kayak gini-gini? Nah ini masalah personal internalnya tadi harus diberesin dulu. Maka dari itu jika memang harus klaim itu butuh persetujuan Bapak, nanti Bapak harus buat surat kuasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi jatuhnya tuh kayak penipuan atau penggelapan. Ya tadi misalnya Pak Reza lagi nih misalnya, mobil Bapak dipinjam Pak Reza dan hilang. Nah nanti kan pasti ada sistem investigasi nih Pak, itu nanti bisa saja ditolak nih klaim Bapak. Terus lagi yang ketiga tuh mobilnya dipakai komersil, misalnya apa nih, misalnya iseng nih buat nge-grab, terjadi accident. Kalau ketahuan sih Pak, intinya sih kalau ketahuan ini kalau ketahuan. Tapi zaman sekarang Pak, perusahaan asuransi itu udah pinter, dia pasti ada sistem, ada tim investigasi gitu loh. Nah ini harus dijelasin di awal agar tidak terjadi miskomunikasi nih. Oh ya, ada lagi nih yang info penting juga nih, apa aja yang harus disiapin. Oh ya, kalau tadi yang TJH, untuk klaim TJH nih Pak, itu ada lagi yang dokumen diperlukan nih, yaitu surat dari keterangan polisi. Lalu ada lagi surat tuntutan ganti rugi dari si pihak ketiga tadi, itu harus dilengkapi. Nah kalau misalkan nanti Bapak ada kesulitan, nggak apa-apa, nanti WA saya aja. Atau mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh komen di bawah. Di situ ada kontak saya juga, boleh tanya-tanya silahkan. Kalau misalkan ada informasi yang tadi saya tidak sampaikan. Nah yang tadi itu TLO nih Pak, cara klaim TLO-nya saya jelasin singkat ya. Yang pertama yang pasti install dulu Garda Mobile Auto Care. Nanti saya kasih keterangannya di bawah. Lalu untuk yang tadi itu TLO-nya, untuk klaim kehilangan tadi itu, fotokopi SIM pengemudi harus aktif, SNK, surat keterangan dari kepolisian setempat, surat keterangan Kadit Serse Kendaraan Hilang dari Polda setempat, surat blokir SNK untuk kendaraan hilang ya Pak ya, formulir interview untuk kendaraan hilang, formulir bersedia untuk disurvei, serta ada lagi tuh nih Pak, kayak dokumen-dokumennya itu Pak, BPKB dan faktur asli. Kenapa harus dilengkapin? Artinya kalau BPKB-nya nggak ada juga, berarti kan bisa saja mobilnya digadein nanti Pak. Makanya kan perlu tuh BPKB, faktur asli, 3 lembar kwitansi, surat pencabutan blokir, surat abandonment, SNK asli, kunci asli, dan kunci serepnya. Kurang lebih dokumennya seperti itu. Nah nanti bagi teman-teman yang mungkin masih butuh informasi, silakan kontak saya di bawah itu tadi ya. Nanti kita saling sharing gitu. Nah kira-kira kayaknya materinya atau informasinya sudah cukup banyak nih. Mungkin Pak Effendi ada yang mau ditanya lagi sekali lagi? Belum ya? Cukup ya? Oke. Dan sangat bermanfaat. Nah teman-teman, sekian dulu video saya singkat dengan Pak Effendi ini tadi. Mudah-mudahan informasi tadi itu bisa membantu, bisa memberikan informasi yang cukup buat kalian menentukan kira-kira perlu nggak sih kendaraan kalian tuh diasuransi. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat, like jika suka, dan jangan lupa untuk subscribe serta bunyikan loncengnya. Jadi nanti kalian akan dapat notifikasi pada saat saya upload video baru. Sekian dulu ya materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.